Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo. Perkenalkan, nama saya Afnia Jumpulungan, Prodi PGMI 1 dengan NIM 0306231012, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah sekelas sejarah. Berdirinya PMI dimulai Perang Dunia Kedua pada tanggal 21 Oktober 1873 pada pemerintahan kolonial Belanda. Secara internasional, PMI pada tanggal 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional. Dan berikut adalah nama-nama tokoh pernah menjadi ketua PMI, yaitu Dr. Muhammad Hatta, Sutarjo Kartonokusumo, Prof. Dr. Bahadiyodozohan, PBA Aku Alam 8, dan Hajah Siti Kardinati Rukumana. Dasar hukum PMI yaitu Keputusan Presiden RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950. Salah satu organisasi yang dijalankan Republik Indonesia menurut Konvensi yaitu 1864 dan 1906, 1929 dan 1949. Adapun peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980 itu membentuk ketugasan khusus kepada PMI untuk menyelenggarakan upaya kesehatan transfusi darah. UUKD atau UU Kepalang Merahan mengaturkan Kepalang Merahan atau Bulan Sabit Merah Indonesia. Konvensi Jenewa yaitu diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No. 59. PMI adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri. PMI membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas Kepalang Merahan. PMI juga lembaga Palang Merah kegiatan kemanusiaan, menyebar luasan hukum humaniter internasional dan sarana transportasi kesehatan. Keanggotaan PMI menurut ketentuan AD atau ART PMI itu menyebutkan anggota PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bersedia menjadi anggota sebagai berikut: anggota remaja, anggota biasa, dan anggota luar biasa. Dan anggota remaja yaitu berusia 10 sampai 17 tahun mendaftarkan diri ke unit PMR yang bersangkutan. Kedua, anggota biasa yaitu berusia 18 tahun atau telah menikah, bisa bergabung dalam kegiatan Kopros, Sukarela atau KRS. Yang ketiga, anggota luar biasa yaitu warga negara yang setelah berusia 18 tahun mendaftarkan diri ke cabang PMI. Anggota kehormatan yaitu mereka anggota telah memberikan sumbangan kemajuan PMI, diangkat dengan surat keputusan pengurus dan berdasarkan daerah atau cabang. Struktur PMI yaitu Perhimpunan Palang Merah Indonesia, suatu lembaga sosial kemanusiaan yang suka netral dan mandiri, mengurangkan penderitaan sesama manusia yang tidak membedakan agama, suku, bahasa, ras, kulit, dan politik. Dan tugas-tugasnya diberikan pada anggota PMI sebagai berikut: tugas yang erat hubungan dengan Konvensi Jenewa, tugas khusus untuk melayani transfusi darah. Prinsip-prinsip bantuan atau PMI sebagai berikut, yaitu memberikan bantuan pada korban, memberikan bersifat darurat pada penduduk PMI, bantuan pemerintah. Dan perbendaharaan yaitu perbendaharaan PMI adalah suatu investasi berkarakter khusus berharga milik PMI. Pengurus pusat bertanggung jawab dalam mengelola kepada nasionalnya. Mengurus berhak dalam penggunaan kepada pengurus pusat. Dan kegiatan PMI diseminasi nilai dan hukum, pemerintah, penanganan bencana, pelayanan sosial, pembinaan PMR, dan pelayanan transfusi darah. Logo PMI menggunakan logo berlambang merah putih sebagai lambang pertolongan. Ukuran menjaga horizontal dengan panjang vertikal. 3. Tanda palang merah dan harus berwarna merah putih. 4. Belangkaran bunga dengan menggunakan 5 buah busur dan lingkaran bulat. PMI di daerah Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga kini 2009, PMI telah berkembang dengan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 444 cabang di tingkat kabupaten atau kota. Yaitu PMI daerah Nangro Aceh Darussalam memiliki 21 PMI cabang, PMI daerah Sumatera Barat memiliki 16 PMI yaitu cabang, PMI daerah Riau, PMI daerah Sumatera, dan PMI daerah Jambi dan PMI Sumatera Selatan. Dan
Palang Merah Indonesia PMI terdiri pada 17 September 1945 dari struktur Presiden Soekarno. PMI berdasarkan Kepres No. 25/1950 dan UUD nomor 1 2018 tentang Kepalang Merahan Indonesia. Berdasarkan kemanusiaan, PMI bertujuan meringankan penderitaan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya dan politik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salam kemanusiaan. Siamo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.